Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Yeni Motivation. Hari ini kita akan sharing-sharing bersama tentang sifat orang sukses. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan tetap stay tune di channel kami Yeni Motivation. Baik, jadi topik kita hari ini tentang sifat orang sukses. Jadi, orang sukses itu tidak memiliki mimpi-mimpi yang kecil, tidak berpikir kecil, tapi ya berpikir itu lebih besar karena ya ingin sukses. Kalau orang yang tidak sukses itu pasti pikirnya itu pengen tidur dan tidur. Iya. Kebanyakan orang-orang yang tidak mempunyai mimpi atau ingin untuk sukses begitu. Tetapi orang yang sukses itu tidak mau berpikir kecil. Ia mempunyai tujuan dan ya juga mencari solusi untuk lebih maju lagi. Baik, mungkin kita langsung ke Mas John karena Mas John yang akan menjelaskan tentang sifat orang sukses itu bagaimana. Silakan Mas John. Oke. Hari ini kita akan membahas topik ya tentang sifat orang sukses ya. Kita juga hari ini kita hanya punya 5 poin saja, singkat saja supaya jangan terlalu panjang lebar juga. Kita hanya membahas 5 sifat orang sukses ya yang sering kita temui dan ya sering juga disebutkan oleh pakar-pakar di sana, oleh motivator di sana, di luar sana. Jadi kita mungkin di sini hanya ya membagikan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang kita dapatkan dan sesuai ya apa yang kita pahami. Oke, untuk ya orang sukses itu seperti yang Mas Adris bilang tadi, tidak berpikir kecil. Iya. Dia berpikir besar, artinya dia punya planning yang besar ke depannya. Orang sukses itu dia punya, sebelum dia memulai sesuatu, dia sudah punya ide-ide yang brilian, ide-ide yang sudah di kepalanya itu sudah matang dan dia tinggal laksanakan dengan proses-proses yang ada. Nah, jadi orang yang sukses itu tidak sama kayak orang yang ya malas-malasan gitu. Kalau orang yang malas-malasan pasti dia sering menunda-nunda waktu, pikirannya kecil. Mungkin misalkan dia mau intinya menjadi YouTuber lah ya, menjadi YouTuber. Dia sudah mulai video, membuat video. Nah, ketika dia sudah punya YouTube, sudah punya subscriber mungkin 1000-an dan YouTube-nya termonetisasi, itu dia langsung udah puas. Wah, aku udah jadi YouTuber nih, berarti itu impianku sudah sukses, sudah tercapai. Bahwa itu dia tidak berpikir lagi bahwa dengan itu dia harus meningkatkan lagi supaya pendapatannya lebih bagus dan mungkin dia bisa ahli di bidang itu. Tapi orang yang malas-malasan atau orang yang kecil, orang yang ya tidak mempunyai niat gitu, tidak punya impian yang besar, pasti berpikir gua sudah punya ini, ya udah cukup lah, udah bahagia aku punya Cepat ini. puas dengan cepat hal-hal puas kecil dengan yang kamu dapatkan. Tetapi orang sukses itu ya orang yang selalu mau mengembangkan dirinya, orang yang selalu mau diuji, orang yang selalu mau ya ditantang lah ya. Dia selalu apapun nanti ya akibat yang dialami dari hal itu, dia akan menghadapinya dengan ya ini aku gitu loh, pasti kedepannya pasti baik, yang aku dapatkan itu besar, hasilnya lebih besar gitu. Nah, mungkin ya kita langsung saja ya supaya jangan terlalu banyak omong, jadi kita lanjut ke poin-poinnya saja supaya lebih singkat lagi. Baik, mungkin kita jangan lama-lama, mungkin kita langsung saja ke poin-poinnya. Silahkan Mas, sifat-sifat orang sukses itu seperti apa? Oke, mungkin kita langsung mulai saja membahas poin-poinnya. Untuk poin yang pertama seperti yang saya bilang tadi, yaitu berpikir besar. Orang sukses itu punya pemikiran yang sangat luas, pemikiran yang jauh ke depan. Nah, contoh ya, mungkin kita di sekolah ketika kita mau menghadapi ulangan, pasti berpikirnya begini, saya harus capai nilai yang bagus nih, bila perlu 100. Nah, itu salah satu pemikiran orang yang sukses. Bukan, orang yang tidak sukses. Orang yang tidak punya niat. Karena pemikiran orang sukses itu, dia pikirnya gini, saya harus sukses, kedepannya harus sukses, dan dia berpikir bagaimana caranya, apapun yang terjadi dia harus punya cara
untuk bisa sukses, dan dia harus melewati proses-proses seperti ulangan. Dia tidak hanya berpikir hanya bagus nilai ulangan, belum tentu bagus nilai ulangan kamu sukses ke depannya. Iya, betul. Karena nilai ulangan itu tidak menentukan kesuksesan kamu. Nah, orang sukses itu dia berpikir apa yang dia harus lakukan untuk mencapai cita-citanya, bukan hanya mendapatkan sebuah nilai yang bagus gitu di sekolahnya. Dia berpikir bahwa saya harus apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai cita-cita saya yang ke depan yang bagus. Dia berpikirnya luas, berpikirnya panjang, bukan hanya berpikir hanya mendapatkan nilai ulangan yang bagus langsung puas begitu aja. Kan itu kan pemikiran yang pendek. Ketika kamu misalkan sudah dapat nilai yang bagus, nilai misalkan ulangan nih kamu dapat nilai 100 atau 90, kamu kan itu sudah puas, wah bangga dong, pasti saya sudah dapat nilai 90, apalagi yang saya pikirkan sudah tercapai, kan begitu. Jadi jangan pernah berpikir kecil. Kalau teman-teman mungkin di luar sana ingin jadi orang yang sukses. Jadi itu poin pertama yang sudah dijelaskan sama Mas John. Jadi orang sukses itu tidak berpikir kecil tapi mempunyai mimpi yang besar. Terus bekerja keras. Ya benar. Itu tentang sifat-sifat orang sukses. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut, mungkin yang poin yang kedua. Silakan. Oke, kita lanjut saja untuk poin berikutnya, itu poin yang kedua. Poin ini juga yang kedua tidak lari jauh dari yang poin pertama tadi, yaitu kita harus fokus, kita harus berpikir fokus tentang apa yang kita udah impikan ya. Kan orang-orang sukses tuh ya, misalkan dia sudah punya pemikiran dan cita-cita yang besar ke depannya, dan dia sudah tahu cara lewatinya seperti apa, dan dia sudah berpikir seperti apa yang dilakukan untuk menjadi sukses. Nah, kalau misalkan dia tidak fokus pada apa yang dia hadapi dan apa mungkin yang sudah dilewatinya untuk menjadi sukses, sama saja dengan bohong. Dia tidak akan mencapai kesuksesan itu, karena dia misalkan ya, dia mau melakukan sesuatu untuk menjadi sukses, tetapi dia juga sibuk dengan yang lain. Dia juga mungkin sulit membagi waktu dengan bermain game atau apalah itu yang tidak membuat dia sukses begitu. Dia membuat jalan untuk menjadi sukses itu mudah gitu. Dia yang itu tergantung dari kita sendiri sih. Jadi teman-teman di sana kalau misalkan mau jalannya mulus atau mungkin lebih cepat suksesnya, mungkin lebih merasakan efeknya, jadi teman-teman harus fokus apa yang sudah diimpikan, dan fokus apa yang teman-teman sudah pikirkan untuk menghadapi, dan apa yang harus dilalui untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Nah, mungkin itu untuk poin yang kedua. Mungkin kita lanjut. Jadi itu poin kedua yang baru dijelaskan sama Mas John. Jadi orang sukses itu pasti fokus dalam segala pekerjaan, entah itu di kampus, di sekolah. Dia akan fokus karena ketika sudah terbiasa dengan fokus, maka ketika dia tidak fokus itu pasti merasa terganggu. Karena itu pasti akan tertunda. Tetapi fokus, maka apapun yang diberikan akan selesaikan. Mungkin itu tentang fokus. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut. Oke, mungkin kita lanjut ke poin berikut, yaitu berpikir realita. Nah, ini juga kan tadi yang pertama kita bilang itu berpikir besar. Kita misalkan udah berpikir besar, nah kita juga harus berpikir tentang realita. Jadi kamu sudah berpikir besar, misalkan mungkin mau jadi, misalkan mau jadi dokter atau mau jadi tentara, polisi lah, misalkan seperti itu, atau mungkin mau sekolah kuliah mau jadi dokter hewan atau apa. Nah, misalkan itu kamu punya impian itu mau jadi dokter, tetapi biaya kamu tidak cukup, kamu tidak mempunyai biaya, realita yang ada di depan kamu tidak punya cukup biaya untuk bisa melanjutkan kuliah kamu untuk menjadi dokter. Nah, itu kamu harus gunakan kesempatan, atau mungkin kamu bisa tes beasiswa, atau mungkin bisa bekerja dulu sambil mencari uang baru nanti melanjutkan kuliahnya begitu. Jadi kita harus berpikir tentang
realita yang ada, kita juga tidak boleh rendah diri tentang apa yang kita punya. Misalkan ya kita mau punya mimpi menjadi dokter, tapi kita tidak punya biaya, tidak punya keuangan yang lebih untuk biaya ke situ. Jadi kita juga harus berpikir cerdas, karena meskipun kita tidak punya itu, tetapi kita harus mencapai cita-cita dan impian kita yang tadi. Nah, itu adalah pemikiran orang sukses. Nah, kamu bisa saja mungkin tes beasiswa di universitas yang satu, tetapi kamu tidak lolos nih, itu jangan putus asa, jangan patah semangat. Kamu tes lagi ke berikutnya gitu. Atau mungkin kamu bisa bekerja dulu sambil ya kamu menabung uang. Nah, itu tentang kita harus berpikir tentang realita kita. Jangan hanya berpikir besar, tetapi kita tidak berpikir tentang realita yang ada, tentang keadaan kita seperti apa. Dan ya, dengan itu juga kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh lemah apa yang kita miliki. Kita tetap harus berusaha sebisa mungkin untuk bisa mencapai cita-cita kita. Itu adalah orang yang sukses. Jadi itu poin ketiga yang sudah dijelaskan sama Mas John. Jadi poin ketiga itu berpikir secara realita. Jadi menurut saya orang sukses di luar itu kebanyakan itu tidak punya banyak apa-apa. Dari lahir itu tidak sudah sukses. Orang tuanya tidak kaya, tetapi ada juga yang keluarganya itu tidak punya apa-apa, tapi karena mungkin ya mau sukses, ya berpikirnya itu lebih besar. Jadi ya dia ingin membanggakan orang tua, dan mungkin dari kecil itu ya sudah mempunyai mimpi untuk sukses. Jadi entah ya menghadapi masalah apapun, karena ya sudah mempunyai keinginan atau niat untuk sukses. Jadi ketika ia menghadapi kegagalan, entah bagaimanapun dia akan berusaha untuk maju. Itu yang berpikir secara realita. Mungkin kita langsung ke poin yang berikut, itu poin yang keempat. Silakan. Oke, kita lanjut untuk poin yang keempat, yaitu beradaptasi. Nah, ini juga penting nih, kita ya kan setiap ya tidak mungkin kan zaman ini begini-begini saja. Misalkan aja internet, dia berkembang tiap tahun, berkembang terus. Nah, jadi kita juga harus beradaptasi, artinya kita mengikuti dengan berubahnya zaman, mengikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia. Jangan kita misalkan dulunya kita ya orang yang terkenal juga, tetapi di seiring perkembangan zaman kan pasti banyak nih yang terkenal. Kalau kita tidak mengikuti zamannya, tidak mengikuti perubahan itu, kita akan ketinggalan jauh dari orang lain. Nah gitu. Jadi kita harus tetap belajar, meskipun ya mungkin ada era baru masuk, kita harus belajar mengikuti era itu supaya kita juga tetap bisa ya menjalankan apa yang kita inginkan, dan impian kita, cita-cita kita untuk menjadi sukses itu berjalan lancar. Kalau misalkan kita nih yang dulunya tidak bisa komputer, ya tidak bisa komputer. Nah, sekarang kan udah semuanya internet, pakai komputer di mana-mana, kerja di perkantoran semuanya. Nah, itu kan udah semua serba internet, serba pakai komputer. Kalau misalkan kita hanya berdiam diri dan udah malas belajar gitu ya, belajar komputer, itu kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Karena kita tidak punya apa yang orang inginkan, tidak punya apa yang perusahaan-perusahaan atau mungkin ya skill-skill yang orang lain sudah miliki tetapi kita belum miliki. Jadi kita harus ya sesuaikan dengan perubahan zaman seperti apa. Kita juga harus cepat beradaptasi. Kalau kita mengenal orang di seluruh sana, kita ya bersosialisasi yang baik dan benar gitu. Nah, untuk poin keempat itu tadi beradaptasi. Jadi orang sukses itu harus siap beradaptasi apapun yang terjadi. Baik, jadi poin keempat yang baru dijelaskan sama Mas John itu perlu ya, karena menurut saya itu beradaptasi itu lebih bagus, karena kita akan lebih memahami hal-hal yang di sekitar kita. Kalau misalkan kita susah sekali untuk beradaptasi, berarti itu lama ya, karena ketika kita terbiasa, mungkin ketika kita dikasih kepercayaan untuk mungkin berbicara, contohnya mungkin di depan umum, pasti kita akan merasa gugup, dan itu pasti tidak bisa, dan akhirnya mungkin kita sudah direndahkan. Mungkin
kita sudah berpikir berarti saya tidak bisa, akhirnya Ya, menyerah. menyerah Iya, begitu jadi saja. beradaptasi itu penting, harus mengikuti perubahan zaman, jangan terus-terusan. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut, poin yang kelima ya. Oke, mungkin kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima nih. Nah, kita sudah membahas 4 poin tadi. Yang pertama itu berpikir besar, yang kedua berpikir fokus, dan yang ketiga tadi kita berpikir ya, secara realita, dan yang keempat tadi yang barusan ini beradaptasi. Nah, jadi yang kelima ini kita harus belajar dari saingan. Nah, ini nih, orang-orang yang sudah sukses pasti punya saingan. Ya, betul. Orang-orang yang sudah berhasil pasti ada yang namanya saingan. Tanpa pesaing atau saingan kamu belum dikatakan sukses. Karena ketika kamu belum punya pesaing, kamu masih dianggap lemah, dianggap enteng orang. Bisa apa lu gitu. Nah, ketika kamu sudah banyak pesaing, sudah banyak, ya anggap saja nih, sudah banyak orang yang benci sama kamu ya, sudah tidak suka dengan cara kamu berbisnis atau cara kamu menghasilkan sesuatu gitu. Itu artinya kamu sudah sukses dan kamu sudah orang lain sudah iri dengan yang kamu jalani dan yang kamu punya gitu. Jadi kamu juga harus belajar dari saingan-saingan yang kamu punya, yang kamu hadapi. Jangan kamu menyombongkan diri kamu karena kamu sudah sukses, kamu sudah anggap mampu dengan diri sendiri. Kamu bilang, udahlah mereka gitu, biarin aja. Jangan, kamu juga harus belajar dari mereka bagaimana caranya, begini gitu. Jadi dari saingan itu kamu belajar bahwa kamu juga meningkatkan diri kamu sendiri. Jangan karena itu saingan kamu anggap remeh. Bisa saja mereka kedepannya bisa lebih naik dari kamu, lebih dari kamu gitu. Jadi kamu harus lihat dari sisi baiknya juga mereka. Kamu bisa menilai, ini saya kurang nih, belum matang dalam diri saya. Ya udah, saya tingkatkan diri saya supaya saya tidak ya direndahkan atau mungkin tidak jatuh lagi untuk menjadi orang yang sukses begitu. Jadi kita harus banyak belajar dari saingan. Jangan kita ya misalkan kita udah mencapai puncak kesuksesan, kita ya harus melihat orang-orang yang selalu ada bersama kita juga di masa lalu yang kita mungkin lagi susah gitu. Nah, untuk poin yang kelima itu saja, jangan belajar dari saingan atau pesaing. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya untuk pembahasan tentang topik sifat orang sukses. Nah, ada 5 poin tadi. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin maunya mempelajari atau mungkin bisa cek kajian nanti. Dan kita juga baru belajar, mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin kurang dimengerti, mohon dimaafkan, dan mungkin saya akan kembalikan ke Mas Adris. Baik, jadi mungkin itu poin-poin atau sifat-sifat orang yang ingin sukses atau orang sukses. Jadi tadi poin pertama itu mimpi besar. Jadi walaupun kita terlahir dari keluarga yang tidak punya, tetapi kita harus mempunyai mimpi yang besar. Nah, benar sekali. Karena mimpi yang besar itu sangat perlu. Dan poin yang kedua itu tadi fokus. Fokus itu juga perlu, karena ketika kita tidak fokus maka semuanya akan berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Terus poin yang ketiga itu berpikir secara realita. Jadi berpikir secara realita itu juga penting. Terus poin yang keempat itu juga beradaptasi. Harus cepat beradaptasi, karena ketika kita sulit beradaptasi itu akan sulit bagi kita dan tidak akan maju. Dan poin yang kelima itu bersaing. Jadi orang-orang sukses itu mungkin ketika ada orang yang mungkin lebih bagus dari dia, itu menjadi motivasi. Jadi ia akan lebih belajar. Mungkin pembahasan kami cukup sampai sini. Sebelum kita akhiri, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke SOB Nusantara Jaya, untuk linknya sudah ada di deskripsi. Jadi tinggal klik saja. Baik, sebelum kita tutup, bagi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye-bye.